warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naisa Lianti dengan NPM 2023110066. Di sini saya akan membuat tugas kuis dengan mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Di sini saya telah membuat 10 soal untuk soal analisis kode pada Python. Nah, saya telah membuka Google Colab dan di sini saya telah memasukkan akun saya agar nanti kodenya itu akan tersimpan secara otomatis pada drive saya. Nah, untuk bagian komentar, kalian bisa menggunakan kontrol atau kalian bisa menggunakan pagar di depannya. Saya contohkan. Di sini sebelumnya saya telah membuat 10 soal dikarenakan untuk mempersingkat waktu. Nah, pada soal pertama, saya membuat variabel dengan nama Naisa, kemudian saya tampilkan dengan print halo nama saya ditambah nama variabel yang telah saya isi Naisa tadi. Dan dia akan mencatat seperti ini. Halo nama saya Naisa. Ini contoh dasar dari variabel dan output pada Python. Untuk soal nomor 2, kalau di sini saya menampilkan umur saya. Umur saya itu 19 tahun. Tapi karena umur itu angka, jadi dia maaf ini terdouble, dia akan error. Dia akan error karena umur itu angka, dia menggunakan string yang benar itu seperti ini. Kalian bisa menambahkan tanda plus, str atau string umur. Jangan lupa dengan kurung buka dan kurung tutupnya. Oke, saya akan coba running. Kenapa bisa error? Str umur. Umur saya ada typo dari saya, mohon maaf. Di sini sudah bisa ya, karena umur itu menggunakan angka itu adalah string. Di sini dia akan mencetak umur saya adalah 19 tahun. Untuk soal nomor 3, di Python huruf besar itu cuma tanda bahwa variabel ini dianggap konstanta. Dan konstanta itu adalah nilai tetap ya. Jadi di sini pi-nya itu adalah 3,14 karena seperti kita tahu pi itu adalah 3,14 ada 22,7. Nah, sebenarnya sini bisa misal pi-nya seperti yang saya buat tadi, pi-nya itu saya mau buat 3,14 bukan 3,14 sekian. Nah, dia akan mencetak nilai pi yang sekarang, nilai pi yang saya masukkan yang terbaru bukan 3,14 karena itu sebelumnya. Di sini ada garis miring itu pada soal nomor 4 dapat garis miring itu bisa pembagian. Kalau satu garis miring hasilnya pecahan, tapi kalau dua garisnya bulat-bulatkan ke bawah. Sini saya 10 bagi 3 itu karena garis miringnya bulat 1, di sini 3,33. Nah, untuk yang bulatnya karena garis miringnya 2 itu bulat, jadi dia akan mencetaknya 3. Oke, soal nomor 5. Di sini ada A sama dengan 5, B sama dengan 2. Hasilnya A dikali B ditambah ini modulus B. Pada soal nomor 5 ada A sama dengan 5, B sama dengan 2. Hasilnya A pangkat B ditambah A mod B atau sisa dari B. Lihat hasil. Sini hasilnya itu ada 26. Bagaimana cara mendapatkan 26 itu? Jadi sini A dipangkatkan B. Jadi 5 dipangkatkan 2. 5 kali itu adalah 25 ditambah 5 dibagi 2. 5 mod 2. 5 mod 2 itu 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 itu isi 1. Jadi 25 ditambah 1 sama dengan 26. Soal nomor 6 ada nilai 1 sama dengan 10 dan nilai 2 sama dengan 10,0. Print nilai 1 sama dengan 10. Dibanding jadi di sini ada pada soal nomor 6 terdapat 2 nilai. Ada nilai 1 itu 10 dan nilai 2 itu 10,0. Ada tuh terlihat sama tetapi itu berbeda ya. Karena 10 integer sedangkan 10 0 itu adalah float, maka pas dibandingin pakai sama dengan itu ada 2 kali hasilnya true. Tapi kalau dicek dengan tipe keluar 2 tipe yang berbeda. Sini ada true. Oke, pada soal nomor 7. X sama dengan true, Y sama dengan false, print X and Y, print X or Y, print not Y. Nah, ini contoh operator logika, and cuma true kalau dua-duanya true. Or true kalau salah satunya true, dan not kalau not buat kebalikannya. Jadi hasilnya false, true and true, false, true and true. Soal nomor 8, umur sama dengan 19 tahun, print umur lebih dari 17 tahun dan umur kurang dari 25 tahun. And nah, di sini kondisinya itu ini hasilnya true ya, karena di sini umur 19 tahun itu lebih dari 17 dan kurang dari 25 tahun. Nah, soal 9 nama Naisa, print nama sama dengan 2 sama dengan Naisa. Itu hasilnya false karena Python tahu huruf besar dan kecil Naisa beda dengan Naisa. Naisa huruf kecil beda dengan Naisa yang huruf depannya kapital N A I S A. Oke, pada soal nomor 10 angka sama dengan 0. Jika angka print benar, maka print salah. Di Python angka 0 dianggap salah atau false karena nilainya 0 hasilnya adalah salah. Kalau angkanya misalnya 2, maka hasilnya benar. Benar itu true dan salah itu false. Oke, di sini kita akan buat 10 soal lagi tentang penerapan pada Python. Oke, soal pertama. Di sini saya menggunakan nama Naisa, NPM kecil saja, NPM 20231166, print nama. Ini sama seperti apa itu soal nomor 1 pada bagian analisis sebelumnya, dia akan nge-print variabel yang saya isi, print NPM. Di sini dia akan mencetak print nama. Nah, untuk nama yang belakang koma dia akan mencetaknya Naisa, sama seperti NPM. Oh, iya, dia tidak boleh ada tipe ya. Saya sering tipe, maaf. Oke, pada soal nomor 2. Di sini saya akan membuat soal menghitung input. Berarti kita akan menginputkan secara mandiri ya. Masukkan angka pertama untuk 1. Ada seluruh lab dia sudah terhubung dengan AI. Nah, di sini dia bisa mendeteksi apa yang akan kita buat. Jadi kalian bisa langsung type saja. Dia akan muncul kotak di bawah sini. Nah, di sini saya 4 ditambah 5 sama dengan 9. Angka INT. Saya akan membuat input hasil angkat ya. Oke, jadi
karena masih nyambung, jadi outputnya akan terulang pada soal nomor 2. Di sini saya akan angka 3. Nah, 3 pangkat 3 adalah 9, 3 kali 3. Oke, soal nomor 4. Saya akan membuat pembagian. Di sini saya menggunakan operator tarik matematika. Masukkan angka 10 bagi 2 sama dengan 5, 5,0. Oke, di sini saya akan buat soal nomor 5. A sama dengan INT. Angka pertamanya 2, angka pertamanya 2. Nah, angkanya sama karena 2 sama dengan 2. Tapi jika saya masukkan angka pertamanya 4, angka keduanya 5, hasilnya false karena 4 tidak sama dengan 5. Oke. Soal nomor 6. Kita akan buat nilai. Di sini saya menggunakan input semua ya. Masukkan nilai. Di sini saya akan buat nilainya 22. Nilai lebih dari 22 salah. Nah, ini angka ini tanda lebih dari ya, kalau kurang dari seperti ini. Kalau misalnya dalam codingan lebih dari sama dengan dia seperti ini, bukan. Biasanya kan kalau dalam matematika itu lebih dari, bawahnya ada garis, tapi dalam codingan tidak. Biasanya false. Oke, soal nomor 7. Nomor 7 nilai. Di sini saya akan menentukan for n nilai input. Kenapa error pada sama dengan int input. Nilai nilai ujiannya 90, absensinya 80%. Nah, dia lulus jika nilainya lebih dari 4 dan kehadirannya lebih dari 70. Di sini saya membuat nilai ujiannya 90 itu lebih dari 4 dan kehadirannya itu lebih dari 70. Maka dia akan lulus. Soal nomor 8. Angka. Di sini saya akan membuat soal angka ganjil sama angka genap. Masukkan angka 3. 3 adalah angka ganjil, maka hasilnya true. Dia ada salah satu yang tidak lulus seperti ini. Kamu masukkan nilai ujiannya 3, itu kurang dari 44 dan kehadirannya itu 90. Dia akan tidak lulus karena n itu harus dua-duanya true atau dua-duanya benar. Seperti tadi nilainya itu lebih dari 44 atau nilainya itu 90 dan kehadirannya itu 80, maka dia akan lulus karena n itu dua-duanya itu harus lulus, harus benar. Nomor depan Raisa. Ganti. Nah, di sini pada soal nomor 9 saya membuat inputan, masukkan nama depan dan nama belakang. Nama depan saya Raisa dan nama belakang saya Lianti. Dia akan mencetak nama lengkap. Nama depan ini apa yang saya masukkan di inputan, dan di sini ada spasi karena kalau misalnya dihapus dia akan menempel. Kita akan ada spasi. Nomor 20. Nah, ini pada di sini lagi ekspresinya itu y sama dengan true, x sama dengan true, y sama dengan false. X dan y itu hasilnya false karena n itu harus benar sama dengan benar. Untuk or itu x or y, hasilnya itu true karena or itu bisa salah satunya aja yang benar. Untuk print input x karena x itu kan true, jadi dia akan mencetak itu yang false. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah kata, kekurangan dan penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.